Halo semuanya, dalam video ini saya akan memberikan sedikit diagram Populer dalam sosiologi itu seperti apa, nggak akan terlalu banyak karena sebenarnya kita sudah pernah membahas ini dalam mata kuliah komunikasi. I don't know is it working or not, tapi semoga suara saya masuk ya di apa namanya di rekaman ini. Oke, jadi langsung aja kita bahas sebenarnya budaya populer dalam sosiologi itu apa sih, kaitannya dengan masyarakat seperti apa, lalu kaitannya dengan konsep sosiologi itu seperti apa, hubungannya dengan komunikasi juga seperti apa gitu. Nah, jadi sebenarnya definisi budaya populer sendiri ini merupakan kalau kata Adorno dan Horkheimer ya. Nah, Adorno ini seorang pengamat media politik gitulah pokoknya. Dia bilang budaya itu pasti ada pengaruhnya dengan ekonomi politik sama produk budaya oleh kapitalis. Intinya kalau orang mau menciptakan budaya berarti pasti ada sekelompok orang yang they want to earn more money gitu loh. They want to increase their income. Itulah kenapa terkadang budaya-budaya baru itu dimunculkan gitu supaya ya itu tadi supaya ada keuntungannya untuk uh, bagi beberapa kelompok tertentu. Sementara kalau si Burton mengatakan budaya populer sendiri didominasi oleh produksi dan konsumsi barang-barang material dan bukan oleh seni-seni sejati manakala penciptaannya didorong oleh motif laba. Nah, sampai sini, I hope you will get the main point of it ya. Jadi main pointnya adalah when you talk about pop culture, it's all about the money. That's why banyak yang mengatakan bahwa kalau pop culture is about uniformity. Uniformity itu maksudnya penyeragaman. Kayak kayak kamu di sekolah kan dikasih seragam kan, semua seragam. Um, Orang dipaksa untuk menyukai suatu jenis musik tertentu. Orang dipaksa untuk menyukai suatu jenis film tertentu. And if you do not like it, then you're one of a kind, then you are not any part of the group. Kamu akan dialienasi ketika kamu nggak suka sama itu. Oke, let's say, I don't know, what is the reason music here in Indonesia? Um, Siapa sih itu anak musik-musik indie? Musik-musik indie sendiri, dia dibuat untuk kelompok tertentu yang akhirnya mereka berkelompok dan membuat sebuah, apa ya, kelompok dengan taste baru. Dan mereka menganggap orang-orang yang tidak menyukai musik itu, ya you are not following the trend, dude. Kamu nggak ngikutin tren gitu. Padahal musik-musik seperti itu juga muncul tentu untuk motif laba gitu ya. Intinya seperti itu budaya populer itu. Kenapa dia dibilang budaya populer? Apa hubungannya dengan komunikasi? If you still remember, I've already mentioned this before di kelas komunikasi massa bahwa eh, dengan adanya media komunikasi, media sosial, kemudian adanya globalisasi penyebaran film ya, di mana kita bisa nonton Korea, film Korea Parasite yang jadi juara Oscar, itu kan apa ya, karena adanya globalisasi, dengan adanya perkembangan ICT dan sebagainya gitu. Dulu sebelum ada apa namanya alat-alat komunikasi yang massal itu orang-orang sangat susah untuk menikmati jenis buku tertentu, jenis lagu tertentu, dan jenis musik tertentu. Makanya dulu ada namanya apa yo? Teater, ya kan? Teater orang tuh dulu datang nonton teater yang diproduksinya itu mungkin hanya setiap bulan, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Itu nggak common. Sementara sekarang udah ada produksi gimana orang bisa dengan mudahnya eh, buat film cuma sekali syuting, tapi itu film dalam hari yang sama serentak diputar di negara berbeda dan di berbagai bioskop berbeda dari yang ibu kota banget sampai untuk kabupaten Humis sampai buat jamet-jamet. That's the real definition of budaya populer gitu. Dia diproduksi secara massal, dikonsumsinya untuk banyak orang juga dan ya keotentikannya pun oleh beberapa orang jadi kayak dipertanyakan karena ya ini kan massal gitu ya nggak ada spesialisasinya lagi sementara kayak musik klasik konser dan juga teater di masa-masa medieval nggak sampai medieval sih di masa-masa revolusi industri dulu itu kan masih dianggap sebagai apa ya traditional culture yang nggak semua orang bisa bisa mengkonsumsi dan menikmati itu gitu. Okay, next. Nah, ini ya contoh budaya populer ya, like what I have mentioned before. Saya nggak tahu deh kalian nonton MTV nggak sih? Saya mah anak MTV dulu tuh. Dulu itu ada channel ANTV dan MTV was
part of them gitu. Dan itu menunjukkan musik-musik yang lagi hits di masa itu apa. Um, Avril Lavigne, I don't know, Blink-182, ya itu pokoknya di MTV. Kemudian Romeo and Juliet, ya Romeo and Juliet ini kita ngelihatnya ini kan jadul Mbak, iya. Tapi dari novelnya yang diproduksi secara massal karena sudah ada alat cetak, kemudian filmnya juga yang wow gitu. Jadi sudah jadi pop culture. Titanic, Harry Potter, nah ini sudah jadi contoh budaya budaya populer gitu. Oh, and I just realized that we have two movies of Leonardo DiCaprio in it. Jadi bisa dibilang bahwa Leonardo ini kayaknya real icon of pop culture ya mungkin dia. Nah, eh, pertanyaannya, apakah budaya populer hanya ngomongin masalah musik, TV, film, dan buku gitu? Oke, ini yang akan kita bahas juga gitu. Sebenarnya kalau menurut si Mukherjee, budaya populer itu selain kita ngomongin kayak kalau kata di Adorno dia fokusnya ke laba dan juga kapitalisasi dan juga produk-produk gitu. Kalau Mukherjee dia bilang itu juga mengacu kepada kepercayaan ya, beliefs, praktik atau objek yang tersebar luas di masyarakat. Seperti yang dia katakan bahwa popular culture refers to the beliefs and practices and objects through which they are organized that are widely shared among a population. Jadi budaya populer itu mengacu kepada sebuah kepercayaan dan juga praktik yang secara disebarluaskan kepada masyarakat ya. Population itu bukan berarti saklek populasi, tapi maksudnya itu adalah publik atau masyarakat gitu. Ini juga termasuk folk beliefs gitu, practices and object generated and political and commercial centers iklan gitu. Kalau Fox Beliefs kayak apa? Fox Beliefs itu kalau di Indonesia kita punya maling kundang. What else? Si itu apa namanya? Danau Toba ya kan? Cerita Danau Toba, cerita Dayang Sumbi, cerita um, apalagi ya? Kok saya lupa. Sangkuriang. Nah, itu pop belief dan dia termasuk sebagai budaya populer juga gitu sebenarnya ya. Jadi dia tidak hanya ngomongin masalah TV, dia nggak hanya ngomongin masalah media dan juga film, tapi dia juga ngomongin sampai kepercayaan masyarakatnya, objek-objeknya seperti apa, bahkan identitas dan juga perilaku masyarakatnya seperti apa itu juga diomongin di dalam budaya populer. Jadi memang luas banget budaya populer. Itulah kenapa saya nggak akan ngasih banyak materi di sini. Nanti kan bingung kok saya ngomong secara online budaya populer selama 2 jam, it must be confusing for you. Ini perlu kayak diskusi, pertemuan berkali-kali gitu kan. Ya, and I'm so sorry, I am not allowed to do that right now. Makanya cuma bisa ngasih video pendek ini dulu. Nah, oke, ada banyak sekali karakteristik budaya populer ya. Please bear with me, tapi kita gak akan bahas semuanya, saya akan bahas singkat-singkat aja. Ada relativisme, bla 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 bla, sampai hilangnya batasan-batasan gitu. Maksudnya relativisme apa? Relativisme itu berarti segala sesuatu itu tidak ada yang mutlak dan tidak ada yang salah. Terus tidak ada batasan-batasan yang mutlak. Maksudnya dia nggak ngomongin mengenai budaya yang tinggi dan juga budaya yang rendah gitu. Itu maksudnya karakterisnya gitu. Ya semuanya ada. Kalau maksudnya budaya tinggi nih kayak gini loh. Saya nggak tahu. Ada anggapan bahwa kalau dangdutan ya, dangdutan itu cenderung dia pasti di apa kabupaten atau desa-desa ya kan. Orang menganggap itu sebagai budaya yang rendah. Kalau budaya yang tinggi ya mungkin kalau kamu nonton konser ya kan, konser K-pop, nah itu udah budaya populer. Budaya populer jadi nggak ngomongin itu lagi, nggak ngomongin budaya rendah, nggak ngomongin budaya tinggi. Lalu ada lagi pragmatisme. Pragmatisme itu menerima apa saja yang bermanfaat tanpa memperdulikan benar atau salah. Kenapa? Karena dengan adanya budaya populer, orang-orang cenderung malas untuk berpikir kritis. Mereka cenderung menerima, oh ya emang filmnya begini, oh ya emang lagu-lagunya begini, oh ya emang buku-bukunya yang seperti ini gitu. Akhirnya orang jadi malas berpikir akibat dari dampak hiburan yang ditawarkannya ya kayak gitu. Semua uniformity. Sekularisme. eh ada yang bilang ya budaya populer itu mendorong penyebarluasan sekularisme sehingga
agama tidak lagi begitu dianggap penting karena agama tidak relevan dan tidak menjawab kebutuhan hidup manusia pada masa itu. Lalu the fourth one is hedonism. Hedonism itu di mana pop culture ini dia lebih fokus kepada emosi dan juga pemuasan penonton daripada intelektualitas penonton. Makanya kok ada yang bilang, kenapa kok sinetron-sinetron Indonesia kayak gitu masih laku? Lah ya memang gitu. Kita tidak peduli dengan intelektualitasnya. Yang penting tujuannya adalah bersenang-senang dan juga menikmati hidup gitu. Itu adalah hedonisme. Uh, ini saya perhatikan yang terjadi sekarang dengan banyaknya influencer yang review barang-barang dan apa, dan kita menjadikan influencer itu sebagai patokan kita, way apa ya, way of life kita, jadi harus kayak influencer gitu kan. Yang penting terlihat bahagia, senang, bergelimang harta, shopping kemana-mana, di storiesin, I don't know, kayak gitu. Itu salah satu pop culture seperti itu sih, hedonisme. Materialisme jelas karena budaya populer juga mendorong kita untuk memuja kekayaan materi. Popularis, popularitas berarti uh, pop culture ini mempengaruhi hampir setiap orang, khususnya orang-orang remaja, tanpa dibatasi oleh latar belakang, etnis, keagamaan, dan sebagainya. Kalau kontemporer, budaya populer merupakan sebuah kebudayaan yang menawarkan nilai-nilai yang bersifat sementara, kontemporer, tidak stabil ya, dan terus berubah dan juga berubah sesuai zaman. Kalau seperti musik ya, kayak dulu kan Sheila on 7 yang lagi hype banget. Saya nggak tahu sekarang siapa sih Indonesia yang hype gitu. Dan banyak-banyak lain yang kedangkalan. Yang akan saya bahas ini hiperrealitas. Wait a second. Sorry. Hiperrealitas ini yang penting sih. Yang lain-lainnya ini masih sama ya, kayak penyeragaman rasa yang saya bilang uniformity. Jadi kayak uh, we are pushed, we are pushed, kita didorong untuk menyukai satu jenis lagu yang ya udah emang seperti itu gitu. Aduh, lagunya ke terngiang-ngiang terus nih dari TikTok gitu. Ya udah, then you have to like that song. That's that's how pop culture works gitu kan. Nah, yang mau saya bahas nih yang hyperrealitas yang ini sangat keren banget. Saya belum memperkenalkan, kemarin saya baru mengenalin Foucault sama Bourdieu, saya belum memperkenalkan Baudrillard. Kayaknya habis pekan UTS aja deh. Baudrillard ini berbicara mengenai hyperreality yang artinya realitas semu. Maksudnya apa? Perbedaan antara yang nyata sama yang imajiner ini tuh jadi bias. Orang jadi gak bisa membedakan yang nyata mana, yang imajiner mana. Jadi orang kadang merasa yang dia lihat imajiner itu tuh jadi kayak sebuah kenyataan gitu loh. Contohnya kayak gimana? Contohnya gampang-gampang aja. Kita melihat seorang artis di media massa, di media sosialnya dia selalu good looking kan. Sampai kita lupa bahwa dia tuh juga real human yang mungkin dia punya popeng, dia punya jerawat, atau mungkin giginya juga nggak putih-putih amat, atau mungkin apalah dia punya bisul lah, atau apa ada uban atau apa. Cuman kita terbiasa melihat sosoknya yang udah apa ya, kayak glowing lah, atau foto-foto yang dia posting tuh dia pilih yang bagus-bagus lah. Jadi kita sampai lupa lagi ini sebenarnya yang nyata mana, yang nggak nyata tuh yang mana. Ya, seperti itu hiperrealitas tuh begitu. Atau ada lagi kayak gini, eh, artis yang jadi ibu muda. Nah, biasanya gitu tuh. Dia kayak benar-benar menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang ibu yang baik gitu kan. Wah, gue adalah ibu yang baik, gini, 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 gini. Hingga orang-orang berpikir bahwa, wah keren nih dia A, B, C, D, E, F, G. Pekerjaan rumah sama urusan anak dikerjain sendiri. Hanya dari lihat dari Instagramnya. Padahal mungkin gitu loh, without anyone knows, dia di belakang tuh neneknya ada dua buat anaknya sendiri. Yang masak ada satu, yang bersih-bersih satu, yang nyupirin satu. Wah, udah. Jadi, tapi kita nggak ngelihat itunya. Kita terlalu sibuk melihat apa yang ada di depan screen gitu loh. Itu namanya hiperrealitas, kenyataan realitas yang semu, padahal realitas aslinya tidak seperti itu gitu. Dan realitas ini, realitas si hiperrealitas ini
Dia itu lebih nyata daripada yang nyata. Ngerti nggak maksudnya? Lebih nyata daripada yang nyata. Kayak nyatanya sebenarnya kayak Dian Sastro ya. Dian Sastro nyatanya ya gitu-gitu aja, kayak emak-emak pada umumnya aja. Cuman dia beruntung aja dulu waktu muda jadi artis apa ada apa dengan cinta gitu kan si Dian Sastro gitu. Cuman kita udah nggak bisa melihat Dian Sastro seperti itu. Kita akan melihat Dian Sastro sebagai sosok yang wow, istri pengusaha, artis, aktivis, ibu dua anak, bla 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 bla, dan and another entitled-nya dia gitu ya. Hingga apa yang awalnya nyatanya cuma segini, ketika dari hyperrealitas kita melihat yang nyata kayaknya segini. I hope you got my point. Oke, ini yang paling menarik ya. Dan menurut saya dari semua poin-poin karakteristik budaya populer yang paling stand out itu adalah si hiperrealitas itself. Oke, next, biar nggak lama-lama. Oke, saya akan bahas mengenai gaya hidup. Budaya populer tentu akan mempengaruhi gaya hidup gitu. Jadi, gaya hidup dapat dipahami sebagai adaptasi aktif individu terhadap kondisi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menyatu dan bersosialisasi dengan orang lain. Tentu kita kan makhluk komunal ya, makhluk komunal. Kita kan manusia itu makhluk komunal gitu kan. Kita kayak asal ngumpul sama orang lain gitu. Nah, gaya hidup ini dianggap sebagai tata cara hidup yang mencerminkan sikap-sikap dan nilai dari seseorang. Terus, tapi ketika gaya hidup itu menyebar kepada banyak orang dan menjadi mode yang diikuti oleh banyak orang, akhirnya pemahaman gaya hidup sebagai suatu keunikan tidak memadai lagi digunakan. Terus kayak gimana sih maksudnya, Mbak? Tada just like this, oke? You see that one, this one, itu yang flannel ya, kemeja flannel. I mean, kamu nggak mungkin sehari aja di FIS nggak melihat mahasiswa pakai flannel. Coba, aku juga nggak paham kenapa kenapa mahasiswa FIS nih kayaknya kalau nggak pakai flanel itu meriang gitu loh. Dan itu tuh nggak jadi unik lagi. Mungkin kita lihat mas-mas bule ini pakai flanel, oh my God, he looks good gitu kan, he looks handsome. Kayak oh so casual, casual and smart at the same time, probably kita mikirnya gitu. But once seluruh warga FIS menggunakannya, we're not anymore talking about casual and smart. Itu tuh udah kayak wabah gitu loh. Kita menganggap flanel tuh udah wabah. Bukan lagi such a trend or something casual or something smart. No, it's like a plug, really. You know what plug is? Wabah gitu ya. Jadi kayak wabah gitu, kayak wah serangan flanel mahasiswa FIS gitu. Ini yang dimaksud bahwa ketika terlalu banyak yang melakukannya, maka itu kehilangan keunikannya. The second one, kopi susu. I mean, have you tried to count how many store of kopi susu di Malang? Saya nggak ngerti. I think like we can find it in just in 3 meters away. Sejak 3 meter dari sini akan ada lagi kopi susu. 3 meter dari sini akan ada lagi kopi susu. Dan itu menjadi sebuah tren bahwa wow, looks really cool if you are holding a cup of kopi susu terus sambil jalan ke kampus gitu kan. Itu juga salah satu tren gaya hidup. Lalu yang ketiga, ulang tahun di KFC. Nah, ulang tahun di KFC ini kalau kalian bisa pahami, kita pasti berpikir dulu zaman saya ya, yang ulang tahun di KFC sama McD itu anak orang kaya doang. Saya dulu nggak sanggup ulang tahun di situ, karena saya bukan anak orang kaya, jadi nggak sanggup. Sekarang bahkan orang-orang biasa aja, kaum menengah nih ya, kaum menengah agak ke bawah itu standar mereka ternyata udah ulang tahun di KFC, dan itu udah kayak standar paling minimum. Soalnya yang anak orang kaya banget itu udah ulang tahunnya di hotel dengan hadiahnya adalah krayon dari Jepang, tumbler dari Starbucks UK, I don't know. Tapi gue nggak akan beliin anak gue tumbler juga sih gitu ya. Nah, sementara yang KFC itu awalnya dulu ya untuk hanya untuk orang-orang kaya, lama-lama ya udah semua orang melakukannya. Dan ketika semua orang melakukannya itu nggak wah lagi, karena ibarat lu sekampung dia sekomplek RT, ibu ini anaknya ulang tahun di KFC, besok ibu itu anaknya ulang tahun di KFC, ya udah nggak ada something spesialnya lagi gitu. Oke, yang terakhir adalah AirPods gitu. Saya perhatikan selama saya di UK ini semua mahasiswanya ya di kampus itu mereka semua itu menggunakan AirPods. Nggak ada yang enggak. Dari di bus sampai mereka jalan, mereka ke grocery store, mereka di library, mereka ke kamar mandi, itu AirPods tuh nggak pernah lepas dari kuping mereka. Dan sangat common di sini ketika kita lagi jalan, ada orang jalan juga dia ngomong sendiri,
Terus misalkan mereka pakai jilbab atau pakai rambutnya panjang, jadi nggak kelihatan pakai AirPods, itu orang udah nggak ada yang bingung. Karena kita tahu, ya pasti dia lagi nelpon dan lagi pakai AirPods. Jadi udah biasa aja lihat orang jalan ngomel-ngomel sendiri. Oh ya dia lagi nelpon, pakai AirPods. Akhirnya AirPods pun menjadi sebuah eh, komoditas yang menjadi apa ya, komoditas yang harus kita miliki. Kayak, oh gue harus punya punya apa, mobile data nih, ya kan, gue harus punya mobile data nih biar bisa internetan walau nggak pakai internet kampus gitu. iPhone pun sekarang beralih menjadi barang yang seperti itu karena dia sudah menjadi gaya hidup dan juga identitasnya anak muda, identitasnya student-student, terutama di sini di UK saya perhatiin. Kalau di Indonesia kayak nggak seberapa banyak ya, tapi kok di UK kalau kamu di bis nunggu bis dan kamu nggak pakai AirPod atau nggak pakai headphone, justru kamu yang akan dipertanyakan, you okay gitu, diam-diaman aja, you should wear some AirPods or headphones gitu, malah kayak gitu gitu. Nah itulah yang awalnya ketika satu orang, dua orang menggunakan itu akan terlihat seperti something unik, tapi ketika semua udah melakukannya, dilakukan oleh populasi banyak, ya it just become ordinary gitu. Oke. Nah, kalau Kohler bilang gaya hidup itu sebenarnya pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas minat dan opininya. Gaya hidup itu juga menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan kita seperti apa. Tapi kalau menurut aku sih gini ya, lingkungan itu juga kan pasti ada timbal baliknya dengan kita seperti apa. Kita bertingkah laku itu pasti juga dipengaruhi sama lingkungan kita. And somehow itu juga it's the opposite also gitu loh. Kayak kita juga akan mempengaruhi lingkungan kita bagaimana gitu. Intinya gaya hidup juga menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uang, bagaimana mengalokasikan waktu dalam kehidupan. Lalu dapat dilihat dari aktivitas sehari-hari dan minat apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Gitu. Nah, ini tuh, aduh saya lupa ini kata-katanya siapa ya? Bukan kamu bergaya maka kamu ada, enggak. Ini saya ngarang sendiri, tapi a- aku ada karena, oh my God, aku lupa. Tapi saya rubah jadi maka aku bergaya maka aku ada. I'm sorry, typo. Aku bergaya, kamu bergaya maka kamu ada, atau aku bergaya maka aku ada gitu. Maksudnya apa? Kita harus menunjukkan seperti apa penampilan kita, seperti apa barang-barang yang kita punya, supaya kita bisa mempertahankan eksistensi kita. Karena industri gaya hidup sebagian adalah industri penampilan. From head to toe, dari jilbab kamu, dari AirPod kamu, dari baju kamu, dari your smartwatch, your phone, your iPhone, your Mac, and etc. gitu. Oke? Karena gaya hidup ini menunjukkan eksistensialisme dan juga identitas seseorang. Nah, terus kita kan punya kelas sosial nih ya. Di kelas sosial inilah seseorang akan menunjukkan gaya hidupnya kayak gimana. Biasanya kelas menengah ke atas cenderung membedakan diri mereka dengan orang-orang yang menengah ke bawah. Karena mereka nggak mau dianggap sama dengan kelas sosial yang bawah. Cara menunjukkannya paling gampang ya dengan gaya hidup itu tadi. Saya nanti di terakhir saya ada ilustrasi. Nah, kemarin kita bahas mengenai Bourdieu dan Bourdieu punya konsep yang sangat menarik dan dia memberikan nama konsep ini distinction. Distinction ini ya kalau Bourdieu bilang is a social force whereby people use various strategies, consciously or not, to differentiate and distance themselves from others in society and to assign themselves greater value in the process gitu. Maksudnya seperti apa? Bahasa Jawanya nih ya. Bagaimana orang menunjukkan ke masyarakat mereka tuh punya greater value, punya value yang lebih gitu. Mereka melakukan sesuatu yang membuat diri mereka tuh berbeda, ya kan? Misalkan nih, ini orang yang ingin menunjukkan status sosialnya lebih tinggi, dia nggak akan ikut-ikutan sama si ini pakai kemeja flannel, nggak akan. Dia nggak akan ikut-ikutan beli kopi susu atau ngerayain ulang tahun anak di KFC, nggak akan. Mereka akan melakukan yang lebihnya lagi. Kayak gitu. Itu namanya distinction, pembeda. Apa yang membedakan aku dengan orang-orang lainnya, gitu. Kalau selebgram, kalau selebgram mungkin dari rate-nya ya kan. Apa yang bedain aku sama si selebgram lainnya? Oh, mungkin rate-nya, circle-nya. Aku nggak ngerti. Aku udah nggak ngikutin dunia selebgram sih.
kalian lebih tahu mungkin ya. Nanti ini bisa sebagai tugas gitu, oke? Oke, ini contohnya. Ya, ini contohnya kalau ada yang pernah nonton Titanic, ya kan? Leonardo DiCaprio, our pop culture icon, I'm gonna say, gambar yang di sebelah kiri itu ketika dia sama Kate lagi dansa di bagian bawahnya si Titanic gitu kan. Bagian bawah tuh kan kelas 3 yang tidurnya kayak bunk bed gitu, ya kan? Bukan yang kamar-kamar sendiri. Sementara Kate ini kan orang kaya yang dia dapat satu kamar sendiri luas gitu kan pokoknya. Soalnya membayarnya juga lebih mahal. Sementara si Jake-nya ini kan ya udah gitu kelas ekonomi bawah. Hiburan mereka adalah ya kayak gitu. Mereka minum, dance, tap dance gitu kan. Bajunya juga ya dapat kita lihat lah ya baju-bajunya juga biasa-biasa aja gitu. Sementara yang sebelah kanan mereka pakai gaun, pakai tuxedo gitu kan, pakai nurunin tangga. Kenapa pakai nurunin tangga secara hikmat ya? Soalnya mereka untuk nunjukin, ini gue yang di upper class loh, gue di upper class gitu. Makanya kok di film-film dia turun tangganya slow motion. Itu sebagai distinction, distinction pembeda ya, pembeda bahwa mereka bukanlah kaum yang mabuk sambil dansa-dansa seperti yang di kelas bawah gitu. Mereka juga minum tapi mereka minum dengan anggun. Mereka juga ngedance tapi waltz atau slow dance gitu, nggak yang tap dance kayak rame di kelas bawah gitu. Dan mereka menggunakan gaun yang bagus dengan make up, dengan menggandeng tangan laki-lakinya dan tidak dengan tertawa cekikian. Itu juga pembeda mereka bahwa mereka adalah bangsawan. Konglomerat nih, gua ningrat ningrat. Bedanya kayak gitu ya. Eh, saya pernah menemukan contoh menarik masalah sports. Dulu ayah saya itu sportsnya itu tenis gitu kan, tenis. Nah, ketika beliau naik jabatan, naik jabatan, naik jabatan, dan beliau masih tenis, itu apa istilahnya diceng-cengin sama rekan-rekannya. Kenapa kamu masih main tenis? Posisi kamu udah ini gitu ya. Harusnya kamu mainnya golf gitu. Oh gitu, oke. Akhirnya ayah saya ikut main golf karena dirasa tenis sudah bukan olahraga dia lagi. Nah, itu sebagai pembeda distinction. Main golf nih. Lucunya ketika beliau main golf gitu, dia berpikir main golf itu sudah strata tertinggi ya. Udah orang-orang di level tertentu di kantornya yang bermain golf. Ternyata dalam kelompok itu ada orang-orang top position lagi yang nggak mau disamain sama yang lain. Akhirnya mereka membuat pembeda, mereka membuat kelompok lain lagi. Golf member yang lebih eksklusif lah, lebih VVIP gitu. Itu yang terjadi dalam masyarakat kita. Mereka akan terus, semakin kamu merasa strata sosialmu tinggi, kamu akan terus membuat pembeda, pembeda, pembeda untuk menunjukkan, hey, gaya hidup gue beda, hey, strata sosial gue beda gitu. Karena untuk membedakan posisi sosial kita, ya the easiest way ya dengan lifestyle dan gaya hidup itu tadi, oke? Okay? Oke, I think that's all ya. Sekian untuk materi mengenai what is that, apa namanya, budaya populer. Uh, as usual, please do the discussion on the Google Classroom ya sebagai tanda dan juga sebagai bukti bahwa kalian mengikuti perkuliahan sebagai bukti absensi. If you have any further question, you can drop it in the Google Classroom section. Jangan di komen YouTube karena I rarely open my YouTube dan linknya pun tuh saya strict access. Jadi yang bisa akses tuh cuman kalian yang kayak saya kasih linknya di GC gitu. Jadi kok Mbak saya kurang paham yang ini gitu, komen aja di Google Classroom atau mau di email feed saya juga boleh, monggo silahkan. Tapi better di Google Classroom ya. Jadi yang lainnya bisa lihat. Oke, sekian teman-teman. Sorry saya lagi agak flu dan batuk karena cuaca di sini lagi nggak enak banget. Please jaga kesehatan. For the midterm, I think I'm gonna explain it to you like couple weeks later ya. Karena kayak nggak adil aja kalau saya ngasih ujian UTS sekarang sementara saya nggak bisa maksimal memberikan kalian materi. Oke? Have a nice day, everybody. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.